Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Faqala ta'ala fil Qur'ani tanzil ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Amma ba'd, duyufur rahman a'azani Allahu wa iyyakum. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, di hari ini kota Rengat sampai belilas diguyur hujan. Alhamdulillah. Sudah lama nampaknya kita tidak merasakan cuaca dingin, ya, cuaca yang cukup menyejukkan hati dan amarah. Karena orang kalau cuaca panas ini bawaannya emosi aja, Pak. Betul apa tidak? Ya. Salah orang menghidupkan sain. Oh, ini ngapa nih lagi? Sain ke kiri, belok ke kanan. Apalagi ibu-ibu ya, Pak ya. Ibu-ibu punya kaidah sendiri kalau pakai sepeda motor, Pak. Mohon hati-hati ke ibu-ibu tuh. Dia dari rumahnya udah pasang sain ke kanan. Nah, padahal masih jauh tempat tuju. Ngapa ibu ngidupkan sen ke kanan? Saya nanti belok kanan, di mana beloknya? Nanti di sana, Pak Ustaz. Jauh rupanya dia. Nah, itu bawaan cuaca panas itu kadang-kadang membawa kita kepada sifat yang mudah marah dan lain sebagainya. Alhamdulillah, semoga diguyurnya kita dengan hujan pada hari ini itu membawa manfaat, tidak membawa penyakit, membawa keberkahan bagi ternak-ternak kita, bagi tanaman-tanaman kita, dan khususnya bagi kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, murid-muridnya, kepada para ulama dan ikhwan muslimin ila yaumil qiyamah, kepada kaum muslimin hingga akhir yaumil kiamat kelak. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dikasih kesempatan untuk kembali bermajelis ilmu, dan majelis ilmu ini adalah sesuatu yang menjaga kehidupan kita. Ya, dia berbeda dengan kekayaan. Lebih baik kita menahan kantuk, menahan lelah menuntut ilmu dibanding menahan susahnya, pahitnya kebodohan. Ya, lebih baik orang miskin dibanding orang hidup bodoh. Kenapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya orang yang kaya itu dia menjaga harta, sibuk dia menjaga harta. Kalau orang udah banyak duit tuh bisa kalau uang atau hartanya itu masuk ke dalam hati, pasti tidurnya sudah mulai susah. Tetapi orang yang berilmu, ilmu yang menjaga dia, Pak. Itu bedanya kekayaan dan ilmu pengetahuan. Ada seseorang yang ngomong sama saya baru beberapa hari yang lalu, Ustadz, kadang-kadang saya pengen mengulang kehidupan saya kembali. Mengulang seperti apa, Pak? Mengulang saya ingin menjadi remaja lagi seperti Ustadz, kemudian menuntut ilmu, belajar ke luar negeri,
baru saya belajar peternakan, baru saya belajar bisnis, baru saya belajar pertanian dan sebagainya. Kenapa? Teman-teman saya banyak yang lulusan luar negeri LC ternyata punya peternakan besar. Teman-teman saya yang dia lulusan SAG menuntut ilmu agama di pondok pesantren, kuliah S1, S2, S3, ternyata dia bisa menjadi legislatif, dia duduk menjadi eksekutor dan lain sebagainya. Nah, ilmu agama ini Bapak Ibu sekalian adalah suatu hal yang akan menjaga kehidupan kita, menjaga bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan menuju Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini kita punya judul, walaupun judulnya mungkin belum di-share. Judulnya yaitu pemimpin yang dirindukan oleh umat. Nah, pemimpin yang dirindukan oleh umat. Ya. Siapa kira-kira pemimpin yang dirindukan oleh umat? Pemimpin yang kelak termasuk dari salah satu 7 golongan yang Allah naungi di yaumil mahsyar kelak. Ya, tentu kita akan membahas ini runut kembali dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling sempurna, tidak ada manusia yang paling hebat, baik di dalam keluarga, dalam tingkatan sosial masyarakat, dalam tingkatan kenegaraan, kebangsaan, melainkan dia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah." Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Telah ada di dalam diri Nabi Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Kenapa disebut uswah? Ya, kita ulang kembali, kemarin pernah saya sampaikan di masjid ini. Kenapa disebut uswah? Kenapa tidak disebut qudwah oleh Allah? Qudwah itu adalah teladan, tetapi teladan yang cukup bagi dirinya sendiri. Mungkin dia dilihat oleh orang sebagai sebuah teladan dalam satu permasalahan, tetapi sulit untuk diikuti oleh orang lain. Tetapi uswah adalah satu teladan yang mungkin bagi setiap muslim yang memandangnya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sendiri juga di dalam Quran, apa kata Allah? Innama ana bashar. Ya, saya ini adalah manusia. Nah, kecuali beliau hanya yuha ilayya, hanya saja beliau diberikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih beliau ini? Kenapa beliau disebut dengan pemimpin yang paling dirindukan oleh umatnya? Karena bangsa-bangsa selainnya itu sangat iri dengan kepemimpinan beliau ini. Tidak ada umat yang paling banyak dari zaman Nabi Adam hingga zaman ini melainkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa seperti itu? Ya, kenapa Nabi Muhammad ini disebut dengan uswatun hasanah? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibarat samudra, kita membahas Nabi Muhammad ini tak pernah habis-habisnya. Ya, tak pernah habis-habisnya. Diceritakan beberapa hal perkara saking Nabi Muhammad ini satu sosok yang dirindukan, jangankan manusia, sebatu batang hewan, yaitu mereka sangat sayang dan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan dalam sebuah hadis Jabir bin Samrah atau bin Samurah, ya, bahwasanya aku, kata Nabi Muhammad, beliau bersabda, bima makna, aku dulu sebelum menjadi nabi, diutus menjadi nabi, aku sudah mendengar ada satu batu di kota Makkah itu yang memberikan salam kepadaku, dan aku tahu batu yang mana sampai saat ini. Dalam riwayat Muslim itu disebutkan, hadis sahih. Ya, sampai batu pun itu memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, belum lagi batang-batang kurma yang dapat cerita di dalam riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang berkhutbah, Bapak Ibu. Beliau sedang berkhutbah, dan dulu sebelum mimbar dibuat, beliau itu kalau khutbah berdiri dan bersandar di pohon kurma, di salah satu tiang yang terbuat dari batang kurma, ya, di Masjid Nabawi itu. Lalu beliau bersandar menyampaikan khutbah. Sampailah ada satu orang yang berinisiatif membuat mimbar, ya, membuat mimbar. Maka dibuatlah mimbar. Maka tiba saatnya ketika Rasulullah SAW untuk khutbah Jumat atau di khutbah-khutbah lainnya, beliau berdiri. Ketika beliau memulai khutbah tersebut, Bapak Ibu tahu yang terjadi,
Ya, batang kurma yang biasa beliau gunakan untuk bersandar itu, yang berada di hadapan beliau itu meringkik, menangis seperti unta yang menangis. Maka beliau kemudian turun dan beliau mengusap batang kurma tersebut, mendiamkan. Ya, tidak tahu saya bahasanya apa mendiamkan, tetapi beliau mengusap kurma tersebut, lalu kurma tersebut diam. Batang kurma itu diam dan beliau melanjutkan khutbah kembali. Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Yahya, kalau tidak salah Yahya bin Murrah, Ya'la bin Murrah As-Thaqafi, beliau menceritakan dulu kami bersama Nabi Muhammad SAW, kalau dalam sebuah perjalanan kadang beliau terlelah, capek, minta istirahat, beliau bersandar ke sebuah pohon. Tiba-tiba kami dalam tidurnya Nabi Muhammad menyaksikan ada sebuah pohon yang berjalan membelah bumi mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu tiba-tiba pohon itu setelah mendekat beberapa detik dia menghindar kembali. Ditanyakanlah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, wahai Rasulullah, kami sungguh melihat ada pohon yang tadi jalan tuh. Jadi jalan kepadamu. Kenapa? Dia adalah salah satu pohon yang meminta izin kepada Rabbnya untuk memberikan salam kepadaku. Ya, saking rahmatan lil alaminnya Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, Masya Allah, itu sampai semua alam bisa memberikan salam kepada beliau, merindukan sosok beliau. Nah, diceritakan juga dalam perjalanan, dalam hadis yang sama, Ya'la bin Murrah ini menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu melihat ada seekor unta yang meletakkan lehernya di tanah. Lalu dia bersuara sedikit. Nabi Muhammad mendekat kepadanya, lalu Nabi Muhammad bertanya, siapa yang memiliki unta ini? Maka salah seorang mendekat kepadanya mengatakan, saya wahai Rasulullah, juallah unta ini kepadaku. Kenapa ya Rasulullah? Dia adalah milik keluarga yang tidak memiliki apapun kecuali unta ini ya Rasulullah. Kalau seperti itu berbuat baiklah kepadanya, karena dia barusan berbicara kepadaku bahwa dia telah dibebani banyak pekerjaan sementara makannya sedikit. Jadi tak boleh juga zalim kepada hewan-hewan Bapak Ibu. Jadi unta yang diajak ngobrol tadi, batang-batang tadi, begitu para sahabat mengetahui batang-batang pohon-pohon adanya batu yang bisa berbicara tersebut, mereka tidak mensekutukan batu besar tersebut sebagai sebuah wasilah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau ini Nabi Muhammad SAW, keringatnya adalah parfum bagi kaum muslimin. Ludahnya adalah obat bagi sakit-sakit yang mungkin sulit untuk dipercaya untuk disembuhkan. Tetapi itulah yang terjadi bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika di perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib itu dicari, mana nih Ali bin Abi Thalib? Kenapa kok enggak datang? Ternyata lagi sakit mata atau kelilipan. Maka didatangkan Ali bin Abi Thalib, lalu Rasulullah mengeluarkan air liurnya. Air liur tersebut diusapkan ke mata Ali bin Abi Thalib, seketika sembuh. Dan itulah yang terjadi dalam diri Nabi Muhammad SAW. Namun di samping kelebihan-kelebihan itu Bapak Ibu, beliau adalah seorang pemimpin, ya, yang diceritakan dalam Quran surat At-Taubah ayat 128, walaqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang, ya, seorang rasul kepada diri kalian, harisun alaikum, yang dia sangat menjaga kalian, ya, azizun alaihi ma'anittum, yang dia bersusah payah untuk melindungi kita kaum muslimin, yang beliau sudah bersusah payah untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada di yaumil mahsyar kelak melainkan hanya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu menyelamatkan seluruh umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat kita matahari sejengkal di atas kepala. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam, ya nafsi, diriku. Dalam makna yang lain, celaka diriku. Aku sendiri dikeluarkan dari surga, macam mana aku mau menyelamatkan orang lain? Datang kepada Nabi Musa alaihissalam, ya nafsi, demikian juga. Datang kepada Nabi Ibrahim, ya nafsi. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam, ya nafsi, diriku. Aku tak bisa bantu yang lain. Tapi kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa tidak mengatakan ya nafsi, maaf. Tapi beliau menunjuk, bukan aku yang akan menyelamatkan kalian kaum mukminin, tetapi dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh Nabi Isa semasa hidupnya ismuhu
Ahmad, yang dinamakan namanya Ahmad. Ya, azizun alaihi, berat tanggungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menjamin kita masuk ke dalam surga itu Bapak Ibu, itu berat. Ya, ma'anittum, apa penderitaan yang kita alami dulu kaum muslimin di zaman-zaman awal itu sangat berat. Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan keislaman kaum muslimin. Ya, di rumah Arqam bin Abil Arqam sekian tahun beliau di situ untuk menahan dakwah kaum muslimin itu. Beberapa budak dipecuti ketika tahu mereka memeluk Islam. Beberapa anak diceraikan, tidak boleh menginap di rumah orang tuanya kembali. Dan itu yang ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW sampai di detik-detik, ya, di saat beliau meninggal. Yang pernah saya sampaikan pula bahwa beliau adalah salah satu manusia yang menginginkan seluruh penyakit, seluruh sakitnya sakaratul maut yang ibarat 300 pedang disabet sekaligus itu untuk ditimpakan saja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau meminta ketika beliau ditarik pertama, ya, nyawa beliau itu, beliau merintih kesakitan Bapak Ibu sekalian sampai ke lutut. Apakah ini yang dirasakan oleh seluruh umatku? Betul wahai Rasulullah. Kalau seperti itu, timpakan semua penyakit sakaratul maut yang akan diderita oleh umatku kepadaku saat ini. Ya, itu keinginan Nabi Muhammad SAW. Kalau hanya saja bisa dilakukan itu, maka Allah melakukan hal tersebut Bapak Ibu sekalian. Itulah keinginan Nabi Muhammad SAW kepada kita semuanya. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang Persia, orang-orang Romawi, aku tidak melihat ada sesosok pemimpin yang begitu dicintai oleh umatnya, melainkan Nabi Muhammad yang dicintai oleh para sahabatnya. Mereka berwudu seakan-akan mereka ingin berkelahi berebut air wudu tersebut. Kenapa? Bekas wudunya Rasulullah itu ada keringat-keringatnya, ada ludahnya itu ya jadi wangi, jadi parfum. Ya, jadi parfumnya kaum muslimin. Di situ kita melihat Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang sangat dicintai oleh umatnya. Beranjak setelah beliau meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, digantikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sesosok sahabat ini pun Masya Allah tabarakallah adalah pengganti Nabi Muhammad SAW. Kalau ada Nabi setelahku, maka kalau tidak Abu Bakar tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi wa ana khatimun anbiya, hanya saja aku adalah penutup segala Nabi. Saking dekatnya sifat kenabian dengan Abu Bakar dan Umar, kalau ada Nabi, mereka tuh cocok jadi Nabi Bapak Ibu. Begitu perjuangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya, yang umurnya 3 tahun lebih muda setelah Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang pertama memeluk Islam, saudagar kaya raya dan sangat sukses. Manakala Islam sudah membutuhkan beliau, maka semua harta dipergunakan untuk menyelamatkan dakwah Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Budak-budak yang kesusahan dibebaskan sama beliau. Dan itu tidak 1-2 orang, sangat banyak sekali. Nanti dibaca lengkapnya dalam Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Masya Allah tabarakallah, beliau kalau diceritakan ya, baik dalam Safiyur Rahman atau dalam Sirah Nabawiyah yang dikarang oleh Profesor Syekh Ali Salabi, bahwasanya Abu Bakar ini orangnya kurus, bahunya agak sempit, ya berarti kurus, ramping. Beliau berjenggot tipis dan cukup tua kalau dipandang. Ya, kalau Bapak Ibu melihat film Umar yang diputar di bulan Ramadan, kira-kira macam itulah perawakannya. Ya, walaupun kita tidak bisa mentashbih, langsung menyamakan rupanya Abu Bakar itu seperti itu, tapi orangnya kurus. Tapi kalau untuk dakwah Bapak Ibu masuk ke dalam goa, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika sudah bergemetar tuh Abu Bakar As-Siddiq dikejar oleh pasukan termasuk Suraqah bin Malik, salah satu penjelajah padang pasir paling hebat sedunia Arab, diutus tuh bawa kepala Nabi Muhammad, dibayar 100 ekor unta, dikejar juga, ya, tidak ditemukan oleh kaum kafir Quraisy saat itu ketika beliau dalam gua As-Sur, dalam gua Sur. Ya, itu luar biasa, walaupun kurus krempes seperti itu, Nabi Muhammad lelah, itu dipangku oleh Abu Bakar As-Siddiq.
lalu tiba-tiba disengat oleh hewan yang menyengat, hewan berbisa. Apakah beliau beranjak? Walaupun kurus, tapi demi Nabi Muhammad SAW, beliau tidak ingin beranjak, melainkan ada keringat yang menetes yang membangunkan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa kira-kira yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu beliau mencontoh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana sebuah ayat yang selalu dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, Quran surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila anqalabtum ala aqabikum wa may yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sebelumnya pun ada utusan-utusan yang dikirim ke muka bumi ini bagi manusia agar berjalan di muka bumi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa di antara kalian yang akan berpaling ke belakang, fala yadurrullaha syai'a, maka tidak akan bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Maka Abu Bakar As-Siddiq sebagai bentuk rasa syukurnya, beliau meneruskan risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diteruskan oleh beliau? Kekhilafahan, ya, menjalankan pemerintahan dengan sistem Islam, syariat Islam, ya, menamakan negaranya dengan negara Islam, pemimpin pun dengan pemimpin Islam. Beliau melestarikan apa yang dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau ini mendapat beberapa prestasi, yaitu membunuh 4 nabi palsu. Sajah, Al-Aswad Al-Ansih, kemudian Musailimah Al-Kadzdzab, satu lagi saya lupa namanya. Ada 4 nabi palsu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, itu ditumpas. Kurus memang. Ada kaum muslimin tak mau bayar zakat, Bapak Ibu, ya, akan aku perangi. Siapkan semua pasukan. Abu Bakar langsung lalu diingatkan oleh Umar bin Khattab, "Ya Umar, bukankah ya Abu Bakar, bukankah mereka mengerjakan sholat? Kenapa engkau ingin memerangi?" Ya. Tetapi hatta atau zakat, sampai mereka memberikan zakat, au yuqatilunahum, atau kita memerangi, atau Allah Subhanahu wa taala akan memerangi mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyadarkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kapan seseorang disebut sebagai seorang muslim? Ketika dia melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat dan lain sebagainya. Jazakumullah khair. Nah, begitu Bapak Ibu. Dan apa prestasi beliau? Beliau ini selalu balap-balapan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam kebaikan-kebaikan. Setelah pulang dalam keadaan yang sangat lelah peperangan, suatu ketika Rasulullah bertanya, "Dia siapa di antara kalian?" "Ya adal marid," yang sudah mengunjungi orang yang sakit. Saat itu Rasulullah SAW diberikan berita oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwasanya ada salah satu seorang sahabat yang pulang capek-capek perang, ya, menjelang subuh itu sudah melakukan 3 perkara yang besar pahalanya. Apa saja? 1, mengunjungi orang sakit. Ya, siapa yang melakukannya? "Ana ya Rasulullah." Ternyata yang menjawab adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Siapa di antara kalian yang sudah memakamkan jenazah tadi sebelum subuh?" Tak ada yang jawab. Siapa yang jawab lagi? "Ana ya Rasulullah." Abu Bakar lagi yang jawab. Yang ketiga, siapa yang sudah memberikan makan fakir miskin? Tak ada yang jawab. Siapa yang jawab? Abu Bakar As-Siddiq. "Ana ya Rasulullah." Begitu beliau. Nah, suatu ketika di masa beliau menjadi seorang khalifah, Umar bin Khattab ini penasaran. Semua perkara sudah aku ikuti, tapi aku penasaran apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah subuh hari. Maka diintiplah. Beliau itu masuk ke pinggiran kota Madinah di sebuah rumah gubuk yang cukup reot. Di situ ada seorang nenek buta, tua, yang hanya terbaring di atas kasur, tak bisa ngapa-ngapa. Jadi beliau masuk ke situ. Setelah beberapa lama keluar. Masuk lagi. Hari besoknya diintip lagi oleh Umar bin Khattab. Tak lama keluar lagi. Dilihat lagi, masuk lagi, keluar lagi. Sampai penasaran, apa sih yang dilakukan oleh dia? Ditanyalah. Diketuklah pintu rumah. "Wahai nenek, siapa tadi yang masuk?" "Saya tidak tahu." Dia adalah sesosok laki-laki yang dia masuk ke rumah
Dia membersihkan rumahku, berberes-beres, menyapu rumah, menyiapkan masakan, lalu dia memberikan makanan kepadaku, lalu pulang tanpa berkata satu kata pun. Ya. Lalu apakah setiap hari dia melakukan seperti itu? Tiap hari dia melakukan seperti itu. Dan nenek tersebut tidak tahu bahwa yang membereskan rumahnya dan menyiapkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab setelah mengetahui hal tersebut? Wahai nenek, ketahuilah yang menyiapkan rumahmu, yang membereskan rumahmu dan menyiapkan makanan adalah dia Khalifatul Muslimin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai Abu Bakar, engkau telah membuat sudut khalifah setelahmu. Maksudnya apa? Engkau sudah berbuat seperti itu sebagai presiden kaum muslimin, macam mana aku di hadapan Allah? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masa-masa hidupnya, kadang-kadang beliau tuh jalan di tengah malam di hembusan angin yang cukup deras, ya, yang menggoyang-goyangkan ranting-ranting di kota Madinah. Di saat itu beliau kadang-kadang ngomong, dan omongan tersebut didengar oleh pembantunya Aslam. Ya, sungguh celaka diriku, sungguh celaka diriku. Alangkah baik kalau aku menjadi satu batang kurma. Kenapa? Batang kurma itu kalau mati ditanya enggak sama Allah? Tak ditanya. Ya, alangkah aku mati saja menjadi sebuah batang kurma, tak ditanya lagi. Alam takun matmunan ya Umar bin Khattab. Bukankah engkau telah dijamin masuk surga ya Umar bin Khattab? Aku adalah orang yang pertama mas'ulin, yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika aku tidak bisa memberikan kemakmuran bagi umat-umatku, bagi kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinanku. Maka beliau ini suka belusukan di malam hari. Kalau ada yang baru-baru belusukan saat ini dari ke daerahnya kok ke daerah yang lain belusukan, ya, itu sudah kedahuluan oleh Umar bin Khattab dulu, Bapak Ibu sekalian, ya. Umar bin Khattab itu belusukannya nggak bawa kamera, sendiri saja di malam hari. Beliau menceritakan, Umar bin Khattab, suatu ketika saya berjalan sendiri dan saya kelelahan, saya bersandar di sebuah rumah yang kecil, di sebuah lorong fisik kakil Madinah, di salah satu jalan di kota Madinah. Maka aku bersandar ke rumah tersebut, aku mendengar ada seorang ibu berbicara kepada anak gadisnya. Apa kata ibu tersebut? Wahai anakku, sungguh celaka yang diperbuat oleh Umar bin Khattab. Kita hidup miskin, tapi dia tidak tahu kita miskin seperti ini dan tidak memberikan apapun. Terkejutlah Umar bin Khattab mendengar perkataan tersebut. Wahai anakku, wahai ibuku, tidak mengapa, kita punya Rabb yang maha kaya raya. Walaupun Umar tidak memberikan kemakmuran kepada kita, pasti Allah memberikan kemakmuran kepada kita. Mulai tertarik Umar bin Khattab mendengarkan perkataan gadis tersebut. Sampai suatu ketika, wahai anakku, tolong, kita tadi ibu sudah memerah susu di sore hari, masukkan susu tersebut ke dalam botol. Baik ibu, akan saya masukkan sekarang. Bisakah ibu nanti memberikan aku baju yang baru, karena bajuku sudah robek, aku malu keluar memakainya. Maka bisa, kalau besok sudah ada kelebihan dari bahan makanan yang kita beli, ibu akan memberikan baju kepadamu. Ternyata dari tempat kendi yang disiapkan, gerbah itu untuk dimasukkan ke dalam botol, tumpah setengahnya. Dan dia ketakutan dan mengatakan kepada ibu, wahai ibu, tumpah susunya, gimana ini? Apa yang aku lakukan? Ini kok bisa seperti ini? Kita nggak cukup, ini mau beli baju nih, wahai anakku. Kalau kayak gitu dicampur aja sama air. Tidak ibu, Robnya Umar pasti melihat apa yang akan kita lakukan. Dari situ tertarik. Beliau Umar bin Khattab yang mendengar perkataan tersebut mulai tertarik dengan gadis itu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an mencari anak laki-lakinya. Siapa yang siap nikah? Abdullah siap nikah? Enggak siap. Asim siap nikah? Saya siap ya ayah. Wahai ayah, saya siap. Maka Asim dinikahkan kepada anak tersebut, yang dikenal nama anak ibu tersebut adalah Fatimah. Dari Fatimah ini lahir seorang putri yang sangat cantik, yang sangat soleha, bernama Lailah. Lailah ini dinikahi oleh Abdul Aziz, yang Abdul Aziz ini punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz, yang diceritakan kepemimpinan beliau melahirkan satu kepemimpinan yang bisa mengakurkan antara kambing dan harimau, yang bisa mengakurkan orang-orang yang tak bisa akur, dan tak ada aduan di zaman tersebut. Begitulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sesosok pemimpin yang dirindukan oleh umatnya. Dan beliau sangat khawatir di saat beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Apa yang ditanyakan oleh beliau? Lihat jalan menuju Syam, adakah di sana mungkin batu, adakah di sana mungkin lubang yang barangkali ada seekor anak kambing yang terpeleset di sana. Yang aku takut anak kambing tersebut terpeleset
dan membuat madarat sehingga aku ditanya untuk itu. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sesungguhnya kita adalah pemimpin yang ditanya. Wa kullu zawj ra'in ala ahli baiti. Setiap suami itu akan ditanya tentang istrinya. Ya, bagaimana dia merawat istrinya, bagaimana dia mendidik istrinya. Wa kullul amir mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin daerah pun akan ditanya tentang seseorang, tentang manusia yang dipimpinnya. Setiap wanita yang menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri pun akan ditanya tentang anak-anaknya, min ba'diha wa baitiha wa waladiha. Akan ditanya semua tersebut. Wa kullukum ra'in ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, para sahabat yang kita lihat bagaimana kepemimpinan beliau itu merelakan semua harta, merelakan kehidupan yang sangat sederhana. Yang utusan-utusan Persia pun terkaget-kaget melihat kok ada pimpinan yang bisa tidur di bawah pohon. Ketika datang utusan mau menemui Umar bin Khattab, ada presiden kalian? Ada pak. Di mana presiden tuh? Tengok di situ. Betul presiden tuh? Betul. Di bawah apa? Di bawah pohon tertidur dia. Kalau bisa tertidur di bawah pohon, sebagaimana anak-anak pemulung bisa tidur di atas kardus, berarti apa yang dia pikirkan? Dia tidak memikirkan apa-apa. Hidup ini terlalu berat. Siapa yang tak bisa tidur pak? Yang sudah masuk ke dalam hotel bintang 3, bintang 4, bintang 7, puyer gitu ya. Bintang 5 gitu ya. Tapi nggak bisa tidur-tidur siapa biasanya? Orang yang meletakkan harta di dalam hatinya. Jadi bisa tidur aja tuh. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian, saya masuk dalam kitab Tuhfatun Nafis. Sangat miris sekali. Demi Allah, saya menangis ketika berulang kali saya mendengarkan tentang kajian tersebut dan melihat tentang kenyataan yang saat ini terjadi bagi kaum muslimin yang ada di Rempang Galang Bulang. Ya, mereka kaum muslimin. Mereka dulu diceritakan oleh Raja Ali Haji, salah seorang sastrawan Melayu, ya, sastrawan Melayu, dan beliau adalah seorang pangeran dalam kerajaan Riau Lingga, bahwasanya kaum muslimin yang berada di Rempang Galang, Bulang dan Pulau Bulang itu sudah hidup semenjak tahun 1720 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Sulaiman Badrul Alam Shah I. Dan pecah perang Riau I. Perang Riau I itu pecah, diceritakan dalam kitabnya Tuhfatun Nafis, ya. Diceritakan pecah perang Riau I tahun 1782 sampai 1784. Siapa yang mempertahankan Riau daratan? Itu mereka Riau kepulauan. Dan siapa lebih khususnya? Mereka para prajurit laskar yang dibawa kepemimpinan Raja Haji Fisabilillah yang dijadikan nama saat ini menjadi bandar udara di Tanjung Pinang. Mereka tuh laskarnya. Siapa laskarnya? Manusia kaum muslimin yang ada di Pulau Rempang Galang Bulang. Maka darah mereka itu mengalir di dalamnya darah-darah mujahid, darah-darah para syahid, darah-darah pejuang yang mempertahankan kaum muslimin Indonesia itu tidak terjajah, yang mempertahankan keutuhan NKRI itu ya mereka. Yang mempertahankan keutuhan NKRI Republik Indonesia di saat-saat itu agar tidak terjajah oleh bangsa Belanda dan Inggris siapa? Masyarakat yang ada di Rempang, Bulang dan Galang itu, Bapak Ibu sekalian. Pecah lagi di tahun 1784 sampai 1787 Perang Riau kedua. Mereka lagi yang dipanggil untuk menjadi laskar dan prajurit di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud Riayat Shah namanya. Sultan Mahmud Riayat Shah. Siapa yang mempertahankan lagi? Mereka lagi. Belanda itu kalau masuk melalui ke Kepri, Kepulauan Riau, itu mereka tunggang langgang, takut sekali kalau sudah berhadapan dengan Rempang Galang Bulang. Ya, sangat takut sekali mereka. Dan mereka lah yang mempertahankan kejayaan Nusantara saat itu, Bapak Ibu sekalian. Dan apa yang terjadi saat ini? Anak-anak kita dilemparkan gas air mata. Anak-anak kita ada yang meninggal dunia gara-gara mempertahankan tanah mereka, gara-gara mempertahankan tempat tinggal mereka, Bapak Ibu sekalian. Keluarlah titah Raja Kesultanan Riau Lingga tanggal 12 September 2023 ini. Apa titahnya?
tidak ada dalam adat resam dan tamadun Melayu sesiapapun yang tinggal di daerah-daerah mereka, di tempat-tempat mereka, untuk dikeluarkan setelah diberikan oleh sultan-sultan sebelumnya tempat tinggal bagi mereka. Apalagi mereka adalah seorang pejuang, Bapak Ibu sekalian. Maka pesan kita kepada pemerintah, kepada kaum muslimin, jangan anarkis berbuat, tetapi ayolah pemerintah untuk bisa melihat keadaan ini, turun ke lapangan, ajak bicara, mungkin menjadikan sebagian tempat mereka itu menjadi sebuah saham dalam perusahaan kaca tersebut dan lain sebagainya. Kita tak tahu pasti apa yang akan terjadi ke depan, Bapak Ibu. Dengan asiknya Menteri BUMN mengatakan bahwa ini adalah perusahaan terbesar di dunia, yang nanti akan menjadi perusahaan terbesar kedua di dunia yang ada di Indonesia. Perusahaan Singgi Manufacture. Padahal setelah dibuka, kita ini kaum muslimin saat ini generasi era digital, Bapak Ibu. Kaum muslimin ketika membuka Singgi itu tak masuk 10 besar. Singgi Glass Manufacture itu ternyata tak masuk 10 besar. Maka kita lihat kepemimpinan kaum muslimin dulu, Bapak Ibu, mereka lah yang mempertahankan kejayaan Republik Indonesia. Kita akan berkaca kepada Rasulullah SAW. Apa yang akan kita katakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika kita membantai rakyat kita sendiri? Apa yang kita katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Apa yang akan kita katakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika kita hanya diam melihat kaum muslimin? Kalau ada yang mengatakan bayangkan anak-anak yang diusir itu anak kita, bukan bayangkan. Mereka lah anak-anak kita. Mereka lah remaja-remaja kita. Mereka lah ibu-ibu kita, ibu-ibu sekalian. Mereka lah kaum muslimin. Sudah berapa mayat yang bergelimpang? Sudah berapa anak-anak yang kena gas air mata? Mereka diusir secara paksa. Mari kita bercontoh kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Abu Bakar As-Siddiq yang merelakan hidup mereka untuk umatnya, kepada Umar bin Khattab, kepada Utsman bin Affan, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Semoga kita semuanya mampu ikut sedih bersama Bapak Ibu sekalian, karena ini sebuah musibah yang besar. Apa kata Bung Karno dulu semasa hidupnya? Wahai anak cucuku, saat ini yang kita hadapi, saat ini yang aku hadapi adalah melawan penjajah dari luar. Namun apa yang akan kalian hadapi kelak adalah sesuatu yang amat besar, yaitu kalian akan menghadapi bangsa kalian sendiri. Allahumma shawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa mengeluarkan simpati, empati kita terhadap kaum muslimin yang timpa musibah saat ini. Allahumma ansur ikhwanul muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanul muslimina wal mustad'afina fi Xinjiang. Allahumma ansur ikhwanul muslimina wal mustad'afina fi Rempang. Allahumma ansur ikhwanul muslimina wal mustad'afina fi Galang Bulang. Allahumma ansur ikhwanul muslimina wal mustad'afina fi Burma. Allahumma ansur ikhwanul muslimina wal mustad'afina fi Amerika wa fi Eropa wa fi Afrika wa fi baldatina khasatan Indonesia wa fi buldanil ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.